Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Panganebo dari kelas 82. Ingin mempresentasikan tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bab 4 pelajaran informatika. Teknologi adalah suatu keseluruhan baik benda ataupun bukan yang diciptakan sedemikian rupa untuk membantu kegiatan manusia. Dari generasi ke generasi, teknologi berkolaborasi untuk memperbaiki teknologi sebelumnya karena semakin lama teknologi sudah menjadi kebutuhan bagi kita. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah teknologi informasi dan komunikasi. Setelah ini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial yang tentunya manusia tidak dapat hidup seorang diri. Maka manusia menciptakan suatu sistem dan alat untuk melakukan komunikasi. Manusia melakukan pengembangan teknologi informasi dari waktu ke waktu, mulai dari melihat dinding gua, isyarat tangan, isyarat asap, isyarat bunyi, kata, huruf, kalimat, telepon, dan internet, yang saat ini merupakan kebutuhan bagi kebanyakan manusia. Alat teknologi dari sejak zaman purba sampai saat ini bisa kita golongkan ke dalam 4 golongan besar. Di antaranya adalah peralatan manual, peralatan mekanik, peralatan mekanik elektronik, dan peralatan elektronik. Pertama, peralatan manual. Peralatan manual adalah peralatan pengolahan data yang sangat sederhana, dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan teknologi tangan manusia. 2. Peralatan mekanik. Peralatan yang sudah terbentuk melalui mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Lalu peralatan mekanik elektronik yang ketiga. Peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor. Sedangkan yang terakhir atau keempat yaitu peralatan elektronik. Peralatan yang bekerjanya secara otomatis. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang masa-masa atau perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. A. Masa prasejarah. Komunikasi orang purba berupa sebenarnya mereka berkomunikasi. Komunikasi orang purba menggunakan pengenalan bentuk saja. Manusia purba dapat menggambarkan informasi yang mereka peroleh dengan cara menggambarkan di dinding-dinding gua, dan ada juga yang menggunakan asap untuk berkomunikasi. Hal ini biasanya dilakukan oleh suku Indian di Amerika. Tulisan mulai dikenal pada tahun 3000 sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol. Sedangkan di Indonesia sendiri, tulisan mulai dikenal pada zaman kerajaan-kerajaan kuno. Mereka menggunakan berbagai bahan untuk melakukan kegiatan surat menyurat seperti kulit kayu, daun lontar, serta batu. B. Masa modern. Pada masa modern, ilmu pengetahuan berkembang pesat yang menyebabkan beragamnya media komunikasi modern seperti surat kabar, telepon, televisi, komputer. Pada masa modern, surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi. Surat kabar juga bisa disebut sebagai koran. Telepon pertama kali diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Telepon adalah alat yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui sinyal listrik, dan jadi kita dapat berkomunikasi secara lisan dengan orang lain yang berjarak jauh. Lalu ada televisi. Televisi ditemukan pada tahun 1883 oleh Paul Nipkow. Televisi merupakan alat penangkap siaran bergambar. Lalu yang terakhir ada komputer. Komputer adalah suatu alat yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih efisien. Lalu saya akan lanjut ke dalam perkembangan komputer. Perkembangan komputer dimulai dengan adanya alat yang disebut abakus yang muncul sekitar 5000 tahun yang lalu pada tahun 1942. Blaise Pascal menemukan kalkulator roda numerik atau numerical wheel calculator. Alat ini kemudian digunakan Pascaline. Pascaline menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan.
Lalu analytical engine adalah mesin yang dikembangkan dari mesin diferensial yang dibuat oleh profesor matematika dari Inggris, yaitu bernama Charles Babbage pada tahun 1822. Analytical engine menjadi pelopor perkembangan komputer pada tahun-tahun kedepannya. Berikut akan dijelaskan perkembangan komputer dari tahun ke tahun. Pertama, komputer gen pertama. Komputer gen pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Beberapa komputer generasi pertama antara lain ada ENIAC, bukan pakai K tapi pakai C, yaitu singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Calculator. Lalu ada EDVAC, EDVAC komputer, ADCAC komputer, dan UNIVAC One komputer. Lalu komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori ini, magnetik, membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Lalu ada komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Lalu ada komputer gen ketiga. Perkembangan komputer gen ketiga menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dipadatkan dalam chip. Kecil karena komponen dapat dipadatkan dalam chip transistor yang digunakan di gen 2 diganti menjadi IC atau Integrated Circuit. Generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Lalu ada komputer gen keempat. Perkembangan komputer generasi keempat bertujuan mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Pada komputer generasi keempat dikembangkan teknologi LSI or Large Scale Integration yang dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an ada VLSI, yaitu Very Large Scale Integration. Jadi dia dapat memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. IBM PC 486, Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, AMD K6, and Athlon merupakan sebagian komputer yang masuk ke dalam generasi keempat, yaitu adalah generasi terakhir, generasi kelima. Komputer gen kelima menggunakan komponen VLSI. Saat ini sedang dikembangkan oleh Josephson Function yang diramalkan menggantikan keberadaan chip. Oke. Lanjut dari penjelasan generasi komputer-komputer, kita akan menjelaskan perkembangan media baru. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Pengertian media baru. Media baru adalah istilah yang dimaksudkan untuk merangkum kemunculan digital, komputer, atau jaringan teknologi informasi dan komunikasi di akhir abad ke-20. Beberapa contoh bentuk media baru antara lain adalah internet, website, komputer multimedia, games, CD-ROMs, DVD, dan lain sebagainya. Ciri-ciri karakteristik media baru. Ciri-ciri media baru adalah sebagai berikut.
Pesan individual dapat dikirimkan ke sejumlah orang yang tak terbatas secara bersamaan. Setiap orang yang terlibat dalam suatu isi media dapat mengawal timbal balik atas kandungan tersebut. Setelah itu ada 6 karakteristik media baru, yaitu sebagai berikut. Digital, yaitu lihat dari prosesnya, media baru sangat berbeda dengan yang dimiliki media pendahulunya. Proses memasukkan data di sini akan dirubah dalam bentuk angka, lalu dari data tersebut akan muncul ke dalam beragam bentuk seperti grafik, teks, tertulis, diagram foto, dan video. Lalu yang kedua ada interaktivi. Dalam media baru tidak ada istilah komunikasi satu arah, melainkan dua arah. Dan media baru ini menawarkan adanya interaktif dalam mengubah tulisan gambar yang sedang mereka akses. Lalu ada yang ketiga, hypertekstual. Dalam media baru, dua karakternya yaitu hypertext dan hypertekstual tidak dapat dipisahkan. Artinya media baru terdiri dari berbagai jaringan yang telah disusun sedemikian rupa di mana di dalamnya terdapat berbagai fitur untuk masuk ke suatu hal yang kita inginkan dalam internet. Lalu yang keempat ada network. Network ada dalam bahasa Indonesia berarti berjejaring. Media baru memiliki banyak sekali jaringan sehingga untuk memperoleh dan mengakses suatu informasi halayak umum atau masyarakat sangat dimudahkan. Lalu ada virtual. Virtual memiliki arti hampir sama dengan dunia nyata. Bisa dikatakan demikian karena new media atau media baru memiliki kecenderungan mirip dengan kehidupan nyata kita sehari-hari. Lalu yang terakhir ada simulate atau simulated, itu tulisannya. Simulasi, yaitu artinya simulasi mungkin sangat erat kaitannya dengan virtual. Lanjut ke jenis-jenis media baru, yaitu ada mikrokomputer, telekonferensi, teletext, video teks, komunikasi satelit, blog, VR, media sosial, dan surat kabar online. Lalu ada dampak media baru. Dampak positifnya adalah memberikan informasi dengan cepat, sedangkan dampak negatifnya adalah menjadi lebih pasif, malas, antisosial, serta juga memunculkan tindak kejahatan baru seperti penipuan, kejahatan cyber, pencurian, penyalahgunaan data pribadi. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu B, mengenal media sosial. Media sosial didefinisikan sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet dengan menggunakan teknologi web 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran informasi di antara para penggunanya atau user generated content. Pertama, pengertian media sosial. Secara umum, media sosial adalah media online atau daring yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Di media sosial, pengguna dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, berjejaring, dan berbagai kegiatan lainnya. Media sosial menggunakan teknologi berbasis website atau aplikasi yang dapat mengubah suatu informasi ke dalam bentuk dialog interaktif. 2. Sejarah dan perkembangan media sosial. Media sosial awalnya terbentuk pada tahun 1978 dari penemuan sistem papan buletin. Sistem papan buletin ditemukan oleh Ward Chinterson dan Randy Suess. Sistem papan buletin digunakan untuk mengunggah atau mengunduh ataupun berkomunikasi menggunakan surat elektronik yang harus dihubungkan melalui koneksi internet. Perkembangan sosial media pertama kali dilakukan oleh pengiriman surat elektronik pertama oleh peneliti ARPA atau Advanced Research Project Agency pada tahun 1971. Pada tahun 1995 muncullah situs bernama Geosites, situs yang menjadi tonggak berdirinya situs-situs lain pada tahun 1997. Kemudian muncullah situs jejaring sosial pertama, yaitu 6degree.com. Setelah itu lahirlah situs untuk membuat blog pribadi, yaitu blogger pastinya, pada tahun 1999. Pada tahun 2002 berdirilah situs jejaring sosial bernama Friendster, disusul dengan LinkedIn yang bisa juga digunakan sebagai tempat untuk mencari pekerjaan. Di tahun yang sama juga hadir
juga hadir situs bernama MySpace. Tahun berikutnya muncul situs jejaring sosial yang masih eksis sampai sekarang, yaitu Facebook. 2 tahun kemudian muncullah situs jejaring sosial bernama Twitter, sekarang X. Pada tahun 2007, lahirlah Wiser yang bertepatan dengan Hari Bumi, yaitu tanggal 22 April 2007. Dan pada tahun 2011, lahirlah situs bernama Google+. Yang ketiga, ciri dan karakteristik media sosial. Berikut ini adalah karakteristik media sosial, yaitu A. Partisipasi pengguna, B. Adanya keterbukaan, C. Adanya perbincangan, D. Keterhubungan. Lanjut ke yang keempat, fungsi dan tujuan media sosial. A. Fungsi media sosial, yaitu memperluas interaksi sosial manusia dengan memanfaatkan teknologi internet dan website. Lalu, menciptakan komunikasi dialogis antara banyak audiens atau many to many. Melakukan transformasi manusia yang dulunya pemakai isi bosan berubah menjadi pesan itu sendiri. Bangun personal branding bagi para pengusaha ataupun tokoh masyarakat sebagai media komunikasi antara pengusaha ataupun tokoh masyarakat dengan para pengguna media sosial lainnya. Yang kelima, jenis-jenis media sosial. Yang pertama, social network seperti WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, X atau Twitter dan lain-lain. Lalu komunikasi online seperti Kaskus, co.id, ids.id dan lain-lain. Lalu ada situs blog, social bookmark. Ya gitu. Lalu yang C, dampak media sosial. Dampak positifnya antara lain untuk menjaga jalinan persaudaraan dan kekerabatan. Lalu sebagai media penyebaran informasi, memperluas jaringan pertemanan, sebagai media komunikasi, sebagai pertukaran data dan lain-lain. Yang kedua, dampak negatif. Susah berkomunikasi dengan orang sekitar, tertinggal dan terlupakan bahasa formal, kejahatan dunia maya, mengganggu kesehatan tubuh, berkurangnya privasi pribadi, dan lain-lain. Itu yang terakhir, bijak menggunakan media sosial, yaitu menjaring dan memfilter dalam pertemanan, berpikir dahulu sebelum membuat status, publikasikan informasi seadanya, jangan bersifat pribadi, bijak membagikan informasi, interaksi seperlunya saja, dan lain-lain. Itulah penjelasan saya tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bab 4 informatika. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.